Mengapa kita dianjurkan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebaikan bagi semesta? Karena akhirnya semua kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Karena rumusnya sederhana, tidak ada pemberian buat orang lain. Semua pemberian itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Makanya belajar berterima kasih pada orang yang mau diberi. Jangan paksa orang yang diberi harus berterima kasih kepada kita yang memberi. Karena saat ada orang yang mau diberi, berarti ada orang yang mau menampung tabungan kebaikan kita. Karena lewat mereka lah kita bisa menitipkan kebaikan kita. Harta yang dititipkan kepada mereka, itulah yang akan dikembalikan kepada kita. Dan harta yang kita simpan di tangan kita hari ini masih misterius, belum tentu itu menjadi hak milik kita. Bahkan saat napas berhenti, yang disebut dengan hak milik itu berpindah tangan dalam sekejap. Semua yang diperjuangkan kita selama hidup hanya akan berpindah dalam sekejap, tepat saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Itulah yang tidak pernah disadari oleh kita. Makanya banyak manusia dalam hidup ini hanya terus mengumpulkan yang akan ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah mengumpulkan yang akan dia bawa. Cara mengumpulkan, ya sudah, bagikan harta itu, bahagiakan orang lain dengan harta kita. Itulah yang sesungguhnya harta kita. Makanya ada 3 hal yang tidak boleh kita pelit. 1, pada diri kita sendiri. Tubuh kita yang mewah ini berikanlah makanan yang bergizi yang bagus. Berikanlah baju yang bagus. Karena tubuh kita ketika dilayani oleh kita, dia juga akan melayani kita. Ini kendaraan yang paling hebat. Jangan pelit untuk tubuh kita ini. Berikanlah penghormatan pada tubuh ini, pantaskan tubuh ini ya supaya layak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, tidak boleh pelit. Nih, dari sini ke atas. Karena ada riset yang mengatakan ketika manusia punya harta, 80% hartanya hanya untuk mengurusi dari leher ke bawah, maka siap-siaplah hidupnya menderita. Karena kebanyakan manusia itu 80% hartanya hanya untuk mengurusi dari leher ke bawah. Dari leher ke atas 20% itu pun kalau ingat. Harusnya dibalik, 80% harus dari sini ke atas, 20% dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah ya, di tangan banyak sekali, kuning-kuning, kencrang-kencring. Gak puas di tangan, tambah di kaki. Setiap melangkah kencring, melangkah kencring. Rasanya bangga dengan itu. Tapi di sininya sepi. Karena apa? 80% uangnya itu hanya untuk dari sini ke bawah. Dari sini ke atas tidak ada. Untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan kualitas diri, untuk ilmu, beli buku, ikut pelatihan tentang pengembangan diri, hampir tidak ada buat itu. Makanya kalau terbalik nih, menggunakan rezeki dari Allah, 80% dari sini ke bawah buat kita, menjadi penolong bagi kita, meningkatkan kesadaran kita, sehingga kita bisa bangun dari keterpurukan diri kita, bangun dari tidur kita, bangkit dari kegelapan batin kita, kembali mengingat semua yang kita lupakan di masa lalu sampai hari ini, sehingga kita bisa zikrullah yang sebenarnya, kita bisa mengingat Dia dengan ingatan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka gidoaka fabasharukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Jadi mukasyafah itu terbuka tirai. Ketika tirai sudah terbuka, semua menjadi sangat jelas. Kita akan melihat Dia bukan sebagai yang maha gaib, tetapi Dia menjadi sangat nyata. Karena sesungguhnya Allah itu maha nyata. Bagi siapa? Bagi yang sudah tahu.
Gaib bagi yang tidak tahu, tapi bagi yang sudah tahu, dia maha nyata. Kenapa? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. La ilaha illallah, yang mana yang bukan dia. Semoga setelah ini, kemanapun kalian memandang, memalingkan wajah kalian, tidak ada yang kalian saksikan kecuali dia. Memiliki kesadaran yang semacam itu, kita akan sangat mudah menerima semua kenyataan hidup. Tapi orang-orang yang tidak punya kesadaran seperti itu sangat sulit menerima kenyataan hidup, apalagi kenyataan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan itulah kemudian yang terjadi penolakan terus-menerus. Dikira kita kalau sudah menolak selesai. Padahal semakin menolak sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup, maka yang kita tolak akan semakin datang terus. Sampai kita bisa menerimanya. Tidak ada tempat lari di semesta ini. Tidak ada. Mau lari kemana? Karena kemanapun kita lari, kita akan dikejar oleh sesuatu yang kita tidak suka. Sampai kita bisa menerimanya. Itu sudah menjadi hukum alam. Oleh karena itu, untuk sampai pada tingkatan mukasyafah, maka ada dua tingkatan di bawahnya yang harus kita lalui. Tingkatan yang pertama adalah ma'rifah. Ma'rifah berasal dari kata arafa. Arafa itu mengenal. Karena Allah menciptakan alam semesta dengan seisinya cuma satu tujuannya. Karena aku ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian bisa mengenal aku. Jadi semua ini diciptakan dengan cinta kasihnya Allah, dengan kekuatan positif yang dimilikinya. Cuma satu tujuan penciptaan itu, agar dia dikenal. Itu gerbang pertama, ma'rifah. Kalau kita sudah bisa melewati gerbang pertama itu, maka kita akan masuk pada gerbang yang kedua, yang namanya musyahadah. Musyahadah itu artinya penyaksian. Dan ketika kita sudah berhasil melakukan penyaksian, maka kita akan bisa bersaksi. Karena bersaksi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah melakukan penyaksian. Karena menyaksikan dan bersaksi itu dua hal yang berbeda. Orang menyaksikan pencuri di TKP, tapi saat dia bersaksi tidak di TKP, mungkin di kantor polisi dengan mulutnya. Menyaksikan itu dengan mata, tapi bersaksi dengan mulut. Tapi mulut ini baru benar berbicara kalau ada info dari yang dia saksikan lewat matanya. Itu yang lahir, itu yang lahir. Yang batin bagaimana? Yang batin kita sudah dikasih mata batin oleh Allah. Makanya di Quran digambarkan ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur." Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Karena selama ini mata itu tidak pernah kau gunakan. Makanya orang yang di dalam kehidupannya ini hanya melihat dengan satu mata, itu yang disebut dengan dajjal. Dajjal itu pembohong. Lalu digambarkanlah secara dangkal, dajjal itu si mata satu. Benar-benar matanya satu. Padahal dajjal itu orang yang diberi dua penglihatan, satu penglihatan lahir, dua penglihatan batin, tapi dia hanya melihat kehidupan hanya dari satu penglihatan, yaitu penglihatan lahir saja. Matanya dua, tapi dua-duanya lahir. Tidak bisa menggunakan mata kolbunya, mata jiwanya, mata kesadarannya. Itu yang disebut dengan dajjal, itu yang disebut dengan pembohong. Maka dia selalu salah persepsi, salah interpretasi, buruk sangka. Kenapa? Dia hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Dan siapapun yang menderita penyakit kulit itu, penyakit kedangkalan, ngerti sesuatu luarnya saja.
Selalu salah persepsi, salah proyeksi. Makanya di sini yang menjadi kotor. Dan itulah sebetulnya yang dapat mengotori jiwa kita. Makanya tingkatan pertama sebelum mukasyafah adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tidak cukup kita berbicara, tidak cukup, tapi kita harus bisa menyaksikan apa yang kita katakan itu. Nyata senyata-nyatanya, sehingga iman kita bukan sekedar ilmu yakin, tetapi memasuki yang disebut dengan fase ainul yakin. Jadi iman yang ainul yakin itu sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatannya. Baru masuk iman yang ketiga yang namanya hakul yakin. Masuk iman yang selanjutnya, yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Kokoh imannya, tidak gentar, tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bersama Allah, hasbi Allah. Di tingkatan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Apapun yang terjadi selalu membawa pesan. Dan orang yang di kesadaran itu tidak pernah protes, tidak pernah menghujat, tidak pernah menyangkal, tidak pernah menolak. Apapun yang terjadi, Tuhan ajarkan di balik setiap peristiwa ini pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Tidak pernah di sini ada Tuhan kenapa ini terjadi padaku, tidak pernah. Orang yang sadar selalu mengatakan Tuhan ajarkan di balik semua ini pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Tuhan, kenapa engkau hadirkan orang-orang yang tidak sabar di sekitarku? Maka Tuhan akan menjawab, aku sedang meningkatkan kesabaranmu. Lewat orang-orang yang tidak sabar, aku tingkatkan kesabaranmu. Terima kehadiran mereka sebagai guru. Dan ketika kita melihat mereka sebagai guru, kita tidak pernah menolaknya. Tuhan, kenapa harus kehilangan harta? Dan kenapa harus tertipu? Tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan padaku? Tuhan akan berkata dalam batinku dalam batin kita yang terdalam. Apa kata Tuhan? Aku khawatir kamu menjadi melekat pada hartamu, sehingga kamu akan takut kembali kepadaku. Dan semakin melekat pada hartamu, kamu semakin sakit saat harus melepaskan semua itu pada waktunya. Dan aku lepaskan perlahan sekarang, supaya saat kamu kembali kepadaku, kau tidak mengalami kesakitan itu. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Para sahabat, kalau kita sudah sampai di kesadaran itu, tidak ada yang buruk dalam hidup ini, semuanya baik. Tidak ada masalah yang buruk. Yang buruk adalah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Rubah cara berpandang, rubah sudut pandang kita. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi yang bisa diubah dari masa lalu adalah cara memandang masa lalu. Itu yang akan membuat kita menciptakan surga saat ini, di sini, sekarang. Makanya kalau kita sudah ma'rifah, masuk musyahadah, level berikutnya adalah mukasyafah, terbuka semua hijab. Kita bisa melihat yang satu di semua yang banyak. Bahkan kita melihat seekor semut yang berjalan pun, kita melihat dia yang satu. Tidak mungkin kita membunuhnya, tidak mungkin kita merendahkannya. Karena tidak mungkin ada kehidupan kalau tidak ada sang hidup. Bahkan mau menginjak rumput pun kita tidak berani. Kenapa? Rumput adalah makhluk hidup. Di semua makhluk hidup ada kehidupan. Kita bisa melihat yang satu pada yang banyak. Sehingga kita menjadi mawas diri, waspada. Tidak sembrono hidupnya. Dan itu yang akan menjaga kita. Kesadaran yang akan menjaga kita dari keterpurukan dalam kehidupan ini. Ada hadiah yang bisa didapat oleh kita. Begitu kita sudah melampaui yang namanya mukasyafah, masuk pada level yang tertinggi namanya mahabbah. Mahabbah. Kekuatan positif dalam diri kita akan terpancar. Rasa cinta dalam diri terpancar. Menjadi sumber welas asih bagi semua makhluk. Apa yang terjadi? Tidak ada makhluk yang didatangi kita ketakutan. Tidak ada makhluk yang didatangi kita rasa khawatir. Tidak ada. Bahkan ketika kita datang pada mereka, kedatangan kita disambut dengan bahagia. Karena apa? Tangan kita tidak pernah usil, kaki kita tidak pernah usil, mulut kita tidak pernah usil. Semua orang yang sudah menjadi sumber welas asih, kemanapun dia datang pasti dirindukan kehadirannya.
Tapi orang-orang yang menjadi sumber kebencian, sumber energi negatif, apa yang terjadi? Kedatangannya akan selalu disesali oleh siapapun. Kepergiannya akan disyukuri. Jadi kalau kita datang kemanapun disesali oleh mereka yang kita datangi, dan kepergian kita justru disyukuri oleh mereka, itu tanda bahwa sebetulnya ada yang salah dalam kehidupan kita. Tanyakan sekarang, apakah anak-anakmu merindukan dirimu? Atau malah justru anak-anak merasa senang di rumah saat kamu tidak ada? Ada yang salah. Ada yang salah.